Jemaat Maha Tuhan, pujilah Tuhan atas segala kebaikannya yang selalu nyata di setiap hidup ini. Dia selalu menuntun dengan firman-Nya, dan kini Dia mau tuntun dengan firman menurut bacaan MTPJ Gemim tanggal 23 sampai 29 April 2023 yang dibaca dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami dengan firman-Mu yang akan kami baca renungkan saat ini, dan diberkatilah semua yang mengikuti pelayanan firman ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29. Begini dikatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, bagian firman ini mengkisahkan tentang Yesus Kristus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya tanpa kehadiran Thomas yang disebut Didimus. Dalam ayat 19 dikatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Hari pertama dalam bahasa Ibrani Yom Rishon menunjuk pada hari Minggu atau hari ketiga dari kematian Yesus. Yesus bangkit pada hari ketiga, yaitu hari Minggu. Para murid berkumpul di suatu tempat, semua pintu terkunci supaya orang tidak dapat masuk karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang Yahudi sangat membenci Yesus dan pengikut-pengikutnya. Dalam keadaan yang bersembunyi karena takut, Yesus yang bangkit datang. Ia menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Yang pasti ini menambah ketakutan para murid. Dalam keadaan seperti itu Yesus menyapa mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Ungkapan ini sampai 3 kali disampaikan oleh Yesus. Nanti dilihat di ayat 20, ayat 21 dan ayat 26.
Kata damai sejahtera dalam bahasa Ibrani shalom, dan dalam bahasa Yunani eirene. Damai adalah keadaan aman, tentram, tenang, rukun, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan. Sejahtera adalah keadaan selamat, terlepas dari segala macam gangguan. Kebangkitan dan penampakan Yesus merubah suasana yang takut, diganti dengan suasana yang aman, tentram, tenang, dan selamat. Dan itu diperoleh bukan dengan mengorbankan lawan atau mengorbankan musuh, tapi dengan mengorbankan dirinya sendiri. Bukti pengorbanan itu, Yesus menunjukkan bekas paku di tangannya dan bekas lubang di lambungnya. Dan para murid sangat bersuka cita karena mereka telah melihat Tuhan yang bangkit dari kematian. Ayat 20. Suasana hati yang tadinya berduka cita, takut, berubah diganti dengan sukacita, kegirangan, kemenangan yang besar. Karena Yesus bangkit mengalahkan kematian dan memberi kemenangan abadi. Para murid diberi tanggung jawab untuk memberitakan kepada dunia berita kebangkitan Yesus. Dan Yesus katakan, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus juga yang memperlengkapi para murid dengan Roh Kudus. Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat 22. Ini tanda bahwa para murid tidak dibiarkan sendiri dalam melaksanakan tugas sebagai utusan, tapi ada jaminan penyertaannya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Selanjutnya, Yesus berbicara tentang pengampunan dosa. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ayat 23. Pernyataan ini merupakan penugasan tentang berita pengampunan dosa yang harus disampaikan kepada semua orang, supaya sadar dan bertobat dari dosa-dosa. 8 hari kemudian, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, termasuk Thomas yang belum percaya akan kebangkitan Yesus, dengan berkata, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 24-25. Thomas sebagai seorang Yahudi ingin melihat bukti. Kalau tidak ada bukti, ia tidak akan percaya. Dan Yesus memperlihatkan bukti itu kepada Thomas. Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 27. Bukti yang diperlihatkan Yesus kepada Thomas merubah keraguan dan ketidakpercayaan Thomas akan kebangkitan Yesus, dan melahirkan pengakuan iman secara pribadi. Thomas bukan mendengar dari kata orang, tapi ia melihat, mengalami, dan berjumpa langsung dengan Yesus. Thomas katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Sebuah pengakuan yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Ini adalah suatu pengakuan iman yang besar, yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Hal ini juga harus menjadi pengakuan dan pemberitaan bagi orang percaya
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah yang hidup. Yesus katakan, karena engkau melihat Aku, maka engkau percaya. Hal ini penting, tapi yang lebih penting dan lebih dalam adalah percaya kepada Yesus bukan dimulai dari bukti, tapi dimulai dari hati, dari keyakinan yang tidak dapat dilihat dengan mata. Makanya Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah kualitas iman orang beriman. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Yang telah dibuktikan oleh orang beriman masa kini bahwa kita tetap percaya sekalipun kita tidak melihat. Itulah kualitas iman umat Tuhan masa kini. Dan karena itu iman kepada Yesus harus dibuktikan juga dalam tindakan nyata. Yakobus 2 ayat 17 bilang, jikalau iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman yang berkualitas kepada Yesus yang hidup, yang bangkit dari kematian harus dibuktikan dalam tindakan nyata. Jemaat Maha Tuhan, dari bagian firman ini disampaikan kepada kita bahwa pertama, kebangkitan dan penampakan Yesus di tengah para murid dalam ruangan yang terkunci membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang tidak dapat dibatasi, tidak dapat dibelenggu, tidak dapat dikunci oleh ruangan dan kubur sekalipun. Semua dapat dipatahkan dan dikalahkan oleh kuasa Yesus. Maut sekalipun dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Kedua, kebangkitan dan penampakan Yesus merubah segala sesuatu, mendatangkan, menghadirkan dan mengalami damai sejahtera. Karena itu percayalah dengan sungguh kepada Dia yang telah mati dan bangkit. Jangan ada keraguan seperti Thomas, dan akuilah Dia adalah Tuhan dan Allah yang hidup dan yang menghidupkan. Yang ketiga, sebagai orang percaya, kita diutus untuk memberitakan kebangkitan Yesus Kristus kepada dunia, mulai dari tempat di mana kita hadir. Dan yakinlah, Dia tidak meninggalkan kita. Dia menyertai kita melalui kuasa Roh Kudus yang menuntun dan melakukan perkara-perkara besar. Sekalipun melewati tantangan, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini memperlengkapi kami semua, apalagi sebagai pelayan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada umat. Dan semua yang mengikuti ini diberkatilah. Tuhan jugalah yang terus bertindak dalam hidup kami, supaya kami menikmati karya-karya terbesar yang Engkau lakukan di hidup ini, kini dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa, kasih karunia dari Tuhan Allah akan menyertai, menjaga siang dan malam, memberkati dan menyelamatkan saudara kini dan selamanya. Amin. Trims.